Kembali di News Pagi pemirsa, aksi demo buruh yang memblokade jalan di Sidoarjo, Jawa Timur terlibat bentrok dengan sejumlah pengendara. Polisi dan buruh yang berada di lokasi berhasil meredam aksi bentrok. Demo buruh yang menuntut kenaikan upah melakukan aksi blokade jalan di Sidoarjo, Jawa Timur mendapat protes dari sejumlah pemakai jalan. Sejumlah pengendara turun kendaraan dan protes ke buruh serta meminta bantuan polisi untuk membuka jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari Sidoarjo menuju Surabaya mengalami kemacetan. Selain itu, sejumlah calon penumpang pesawat turun dari kendaraan dan berjalan ke arah jalan tol Waru Juanda untuk menumpang kendaraan lain menuju Bandara Juanda. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terdakwa pemerkosa sejumlah santriwati di Ponpes Sidikiyah, Jombang, Subki asal Sani alias Beki menjalani sidang putusan. Ratusan pendukung Beki datang mengawal jalannya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Anak pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Moh Subki Azal Sani alias Beci menjalani sidang vonis kasus pemerkosaan santriwati di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Keluarga dan ratusan simpatisan Beci datang mengawal jalannya sidang. Mereka menggelar doa bersama dan berharap Beci divonis bebas. Sebelumnya, jaksa menuntut Beci dengan hukuman 16 tahun penjara. Awal Juli lalu, penangkapan Beci sebagai tersangka pencabulan sejumlah santriwati menuai sorotan karena mendapat campur tangan dari pihak Ponpes. Ratusan personel polisi mendatangi Ponpes Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur untuk menangkap Beci. Beci berlindung di ketiak sang ayah yang merupakan pendiri Ponpes. Negosiasi antara polisi dengan pimpinan Ponpes pun sempat alot hingga akhirnya Beci berhasil ditangkap untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang wanita terduga otak pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB. Polisi juga terus memburu pihak lain yang diduga terlibat dan telah membuat ratusan mahasiswa IPB merugi hingga miliaran rupiah. Polisi menangkap seorang wanita terduga pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terduga pelaku berinisial SAN diringkus di kediamannya di kawasan Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Kini terduga pelaku masih diperiksa intensif. Polisi juga menduga ada keterlibatan pihak lain yang masih terus diselidiki. Dan terduga pelaku dari penipuan yang kemarin sempat viral dengan korban mahasiswa IPB jumlahnya 119 orangan sebagaimana yang dilaporkan di Polres Bogor. Informasinya juga di Polres Bogor Kota juga sudah ada laporannya. Saat ini yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum terbaru sebagaimana hasil pemeriksaan nanti terhadap terduga tersangka. 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pembelian dengan cara meminjam uang ke aplikasi pinjol dan dijanjikan keuntungan 10%. Namun faktanya, keuntungan itu tidak pernah ada. Ratusan mahasiswa ini justru tertipu hingga miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilson Hidayat, iNews melaporkan. Peristiwa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat yang diduga mati suri ternyata hanya kebohongan. Urip Saputra berpura-pura mati demi menghindari tagihan utang dari debt collector. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat adalah bohong. Menurut polisi, hal itu dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt collector. Urip Saputra dan istrinya diketahui memiliki utang dengan jumlah yang banyak, sehingga memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar terhindar dari utang tersebut. Sebelumnya,
Kabar kematian Urip Saputra yang kemudian hidup kembali viral di media sosial. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya. Namun yang mengejutkan ketika ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan dari perbuatan bohongnya. Dari Bogor, Jawa Barat. Teka-teki kematian satu keluarga yang jenazahnya ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat masih jadi misteri. Namun polisi memastikan bahwa kelaparan bukan menjadi penyebab kematian para korban. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut, karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar, apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mereka mengadukan tentang proses hukum yang belum menyentuh perspektif anak. Puluh perwakilan orang tua korban tragedi Kanjuruhan diterima perwakilan bagian hukum dan pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Menggunakan 2 bus, perwakilan keluarga korban ini mendatangi KPAI dan Komnas HAM untuk mengadukan proses hukum yang belum maksimal. Pengaduan ini memberikan kesempatan kepada perwakilan orang tua untuk mengadukan apa yang terjadi pada anak-anak mereka kepada KPAI. Intinya kami ingin menginformasikan, menyampaikan sekaligus mengadu begitu bahwa di peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ternyata banyak di sana ada korban anak ya, baik anak yang luka maupun anak yang meninggal dunia. Tentu itu harus mendapat perhatian yang serius ya, termasuk salah satunya dari KPAI. Selain menyambangi KPAI dalam waktu dekat, keluarga korban juga akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus Kanjuruhan. Mereka juga meminta pendampingan KPAI untuk hadir memberikan advokasi hukum terhadap tim keluarga korban ini. Tim kuasa hukum dan keluarga korban berharap KPAI untuk turut hadir mengawal kasus ini, karena hingga saat ini proses hukum terhadap tragedi Kanjuruhan belum menyentuh perspektif anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan hasil investigasi terkait obat sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal akut. Hasilnya 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi. 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Sementara satu distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. BPOM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Pelanggarannya, dari satu pertama adalah PT Yarindo Pharma Tama. Kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry dengan
standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avifarma, PT Samko Farma, dan kelima adalah PT Chobros Farma, telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut, produk-produk tersebut ya. Kemudian juga terhadap 2 pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya. Ya, perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan pidananya ya. Pemirsa, BPOM digugat ke PT UN buntut polemik obat sirup yang diduga sebagai pemicu kasus gagal ginjal akut. Sementara itu hingga kemarin tercatat terdapat 324 kasus gagal ginjal akut dan 199 diantaranya meninggal dunia. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM ke PT UN Jakarta. BPOM dinilai lalai dalam mengawasi dan tidak menguji obat sirup, serta membuat pernyataan simpang siur terkait obat yang tercemar. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Hingga kini tercatat terdapat 324 kasus gagal ginjal akut pada anak yang tersebar di 27 provinsi. Namun menurut data Kementerian Kesehatan, tidak ada penambahan kasus selama 2 minggu terakhir atau dari tanggal 2 hingga 15 November 2022. Tanggal 15 November kasusnya 324 ya. 14 dirawat, kemudian 199 meninggal dan sembuh 111. Nah, ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya sampai sekarang, jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi penurunan kasus ya. 3 industri farmasi telah dicabut izin edarnya terkait kandungan EG dan DEG yang dinilai melebihi ambang batas. 69 obat sirup dari 3 perusahaan tersebut juga telah ditarik dari peredaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, guna mencegah antisipasi adanya overkapasitas dalam melakukan penanganan pasien, Pemkot Depok menambah RSUD. Rumah sakit yang berlokasi di wilayah timur kota Depok ini resmi beroperasi per tanggal 15 November 2022. Peralatan menunjang pelayanan sudah siap 100%, mulai dari peralatan ruang operasi, instalasi gawat darurat, ruang bersalin, poliklinik, ruang jenazah, ruang gizi, Central Sterile Service Department, hingga ambulans. RSUD kedua di Kota Depok ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Masyarakat Kota Depok sudah bisa mendapatkan pelayanan dasar sesuai ketentuan kelas RS tipe C di RSUD Asa, yaitu layanan penyakit dalam, pelayanan kesehatan anak, bedah umum, pelayanan kebidanan, dan kandungan. RSUD Asa memiliki 6 lantai, tersedia 100 bed sesuai dengan RS tipe C, dan instalasi gawat darurat yang siap melayani 24 jam. Ya, kalau terkait masalah pengobatan, ya tindakan segala macam kita tidak bisa lepas dari aturan ketentuan dari pusat, ya seperti BPJS, ya itu pasti ada. Tapi mungkin kedepannya memang ada pelayanan kesehatan yang sifatnya eksekutif lah. Karena memang ini nanti pengelolaannya dengan BLUD ya, untuk bisa mensubsidi operasional dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Tapi sementara memang ini masih nginduk dengan dinas kesehatan dan dinkesnya ada, segala operasionalnya itu masih pakai APBD. Sebelumnya RSUD Asa ini sempat menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID-19 di Kota Depok. Kota Depok kini memiliki 2 RSUD. Untuk wilayah barat telah ada RSUD yang berada di Jalan Raya Mokhtar Sawangan.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Fenomena munculnya Crazy Rich menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Banyak warga yang ingin cepat kaya tanpa melalui proses, dan kondisi ini memicu hadirnya gerakan Crazy Kind. Program Crazy Kind dalam bentuk tembok kebaikan ini berlangsung di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Gerakan Crazy Kind yang diinisiasi Sasa, produsen penyedap masakan ini, merupakan gerakan berbagi inspirasi bagi mereka yang berani berbuat kebaikan dan menyebarkannya kepada siapa saja dan di mana saja. But I'm so happy untuk lihat wall ini udah mulai penuh teman-teman dengan positive quotes, motivation. Thank you Sasa for wall of kindness, and I hope we can keep it here for a longer time. Gerakan Sasa Crazy Kind akan menjadi gerakan yang masif dan berkelanjutan, serta diharapkan menjadi sebuah kebiasaan. Crazy Kind adalah sebuah kegiatan dari PT Sasa Inti untuk meningkatkan Life Quality Index bagi masyarakat Indonesia. Sasa adalah merek bumbu masak yang memproduksi produk-produk yang bernutrisi, yaitu Sasa Platinum Care yang mengandung vitamin, mineral, dan omega 3. Program Sasa Crazy Kind akan berbagai kebaikan dengan memberikan produk Sasa Platinum Care Plus, yakni produk yang sudah difortifikasi vitamin, mineral, dan omega 3, serta dilengkapi nutrisi untuk melengkapi gizi keluarga dan memperbaiki indeks kualitas hidup di Indonesia. Alokasi anggaran pengadaan dan evaluasi jalur sepeda akan dihapuskan di tahun 2023 mendatang. Anggaran sebesar 38 miliar rupiah yang masuk di RAPBD 2023 DKI di masa Gubernur Anies Baswedan dimaksudkan untuk memenuhi target 535,68 km jalur sepeda. Perluasan jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta sepertinya tidak akan terwujud dalam waktu dekat setelah alokasi anggaran sebesar 38 miliar rupiah untuk pengadaan jalur baru dan evaluasi jalur yang sudah ada ditiadakan untuk tahun 2023 mendatang. Anggaran jalur sepeda yang masuk dalam RAPBD DKI 2023 di masa Gubernur Anies Baswedan dihapuskan dengan alasan Dinas Perhubungan DKI akan fokus pada evaluasi jalur sepeda yang sudah ada dan membatalkan perluasan jalur sepeda hingga 535,68 km. Dinolkan menurut saya, mungkin setengah dari situ bisa dipakai untuk melanjutkan program yang sudah ada. Ada jalur-jalur sepeda yang belum terproteksi, yang ini sangat berbahaya sebenarnya dengan untuk pengendara sepeda. Saya pikir kalau ini dipakai untuk memproteksi jalur sepeda yang sudah ada, dimaksimalkan yang sudah ada, saya pikir ini akan lebih baik jalan solusi tengahnya gitu loh. Jadi tidak perlu ditambah, tapi yang sudah ada dibenerin, diproteksi lagi sehingga penggunaannya lebih maksimal. Saya pikir hilangnya anggaran ini sangat disayangkan karena langkah Pemprov DKI ini dinilai tidak mendukung Jakarta sebagai kota ramah pesepeda yang dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Dengan hilangnya anggaran untuk jalur sepeda ini, maka perawatan dan pemeliharaan jalur sepeda akan terbengkalai sehingga berpotensi membahayakan pesepeda ataupun pengendara kendaraan bermotor lainnya. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Akibat tidak memiliki KTP, warga disabilitas di Slawi, Kabupaten Tegal tidak pernah merasakan manfaat dari bantuan pemerintah. Beruntung kondisi ini diketahui Babin Kaptibmas Polsek Slawi saat bertugas Sambang Desa. Keterbatasan yang dimiliki Istirahati warga Pakembaran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membuat dirinya tidak dapat melakukan perekaman KTP elektronik. Hal ini membuat Istirahati tidak pernah merasakan bantuan dari pemerintah karena tidak ada data dirinya dalam database Disdukcapil setempat. Melihat kondisi tersebut, Kepolisian Sektor Slawi, Polres Slawi berinisiatif memberikan bantuan kepada Istirahati berupa sembako dan kursi roda. KTP dan KK ini alhamdulillah bisa terwujud, sekaligus kita serahkan baik itu kursi roda maupun bantuan sosial berupa sembako dan juga KTP dan KK. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kemenkes mengadakan pembangunan groundbreaking Women and Child Cancer Care Building di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat. Pembangunan ini bertujuan sebagai upaya pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan dan penelitian serta pusat data dan informasi unggulan dalam penanganan kanker bagi wanita dan anak. Pembangunan Women and Child Cancer Care Building bertujuan mengembangkan layanan kanker yang komprehensif di RS Kanker Darmais, khususnya untuk pasien wanita dan anak-anak. Pembangunan telah mendapatkan dukungan dari Kemenkes dan ISDB Islamic Development Bank. Pelayanan unggulan yang disiapkan diantaranya adalah fasilitas rehabilitasi medik, pelayanan onkologi, Center of Excellence Breast, Center of Excellence Cervix, High Care Unit, Intensive Care Unit, Pediatrics Intensive Care Unit, kemoterapi, ruang VVIP, dan lain-lain. Ini sebagai sebuah tujuan, memenuhi tujuan dari Rumah Sakit Kanker Darmais ini untuk memberikan pelayanan secara komprehensif terhadap kanker, terutamanya adalah untuk kanker wanita dan anak-anak. Di pembangunan gedung ini mulai groundbreaking hari ini selama 720 hari ke depan atau sekitar 24 bulan. Tetapi tadi ada komitmen dari PP untuk akan melakukan percepatan. Kami dari PT PP selaku penyedia jasa terkait dengan pelaksanaan pembangunan ya mohon doa restunya. Dari kontraktual memang 24 bulan, tapi secara value engineering kita berupaya untuk bisa lebih dipercepat dalam pelaksanaannya menjadi mudah-mudahan menjadi 18 bulan. Nantinya pelayanan Women and Child Cancer Care Building di Rumah Sakit Kanker Darmais akan terletak di bagian sisi barat rumah sakit. Dengan tinggi 76 meter, 18 lantai, dan 3 basement dengan total luas bangunan 35.680 meter persegi. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka disambangi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Informasinya usai jeda. Katanya tidak ada pembicaraan politik.